Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP, pembalap Muni VR46 Racing Ducati yakni Marco Bezzecchi memanaskan persaingan di puncak klasemen MotoGP. Yang perlahan murid Valentino Rossi ini dengan kecepatan yang konsisten berhasil merengsek naik satu posisi demi satu posisi. Sementara itu posisi Bagnaia sebagai pimpinan klasemen perburuan gelar juara dunia MotoGP 2023 tak sepenuhnya aman, di mana pembalap yang akrab disapa Pecco ini mengumpulkan 94 poin. Dan dia hanya unggul satu angka dari Marco Bezzecchi yang mengekor di tangga kedua. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Pembalap tim Muni VR46 yakni Marco Bezzecchi membuat kejutan dengan menjadi tercepat pada ajang MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans pada minggu kemarin, di mana pencapaian itu makin istimewa karena terciptanya dalam penyelenggaraan Grand Prix ke-1000. Balapan dimulai dengan pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang start dari posisi pertama, diikuti oleh pembalap Honda Marc Marquez berada di posisi kedua. Kemudian pada lap keempat persaingan ketat antara Bagnaia dan Maverick Vinales membuat keduanya mengalami crash. Saat itu Bagnaia melebar dari tikungan, terkena manuver dari Vinales, berhasil menyalip. Bagnaia berbalik mencoba menyalip Vinales, namun jaraknya terlalu dekat sehingga keduanya mengalami benturan dan terjatuh. Saat balapan berlangsung, start dari posisi ketujuh di mana Marco Bezzecchi mampu menjaga kecepatan untuk tetap berada di rombongan terdepan sampai 10 lap awal balapan MotoGP Prancis. Keberuntungan pembalap Italia ini datang ketika terjadi dua insiden beruntun di lap kelima lomba. Francesco Bagnaia dan Maverick Vinales terlibat insiden yang membuatnya sampai adu jotos di pinggir trek. Kemudian itu Bezzecchi melenggang manis ke depan dan akhirnya berhasil menang balapan di trek legendaris ini. Marco Bezzecchi menambah koleksi poinnya dari MotoGP Prancis sebanyak 28 poin. Kemudian jumlah poin itu didapatkan dari hasil sprint race sebanyak 3 poin setelah finish di tempat ketujuh. Di balapan utama MotoGP Prancis, Bezzecchi sukses jadi juara dan berhak atas 25 poin. Kemudian tambahan 28 poin sudah cukup baginya untuk kembali mengincar juara pada musim ini bersaing dengan Francesco Bagnaia. Sementara itu untuk podium kedua diamankan oleh Jorge Martin setelah menjalani pertarungan ketat dengan pembalap Repsol Honda yakni Marc Marquez. Kemudian satu hal yang menarik saat memasuki 6 lap terakhir di mana Martin atur beberapa kali adu salib melawan Marc Marquez dengan sangat ketat. Sayangnya petaka menghampiri Marc Marquez yang terlalu asik ngebut hingga akhirnya crash dan kehilangan podium saat balapan tersisa 2 lap lagi. Meski demikian, penampilan juara dunia 8 kali ini dalam laga comeback-nya patut diacungi jempol. Sedangkan pembalap tuan rumah Johan Zarco alami keberuntungan karena dia berhak meraih podium tersisa berkat jatuhnya Marc Marquez. Seperti diketahui, hasil yang cukup baik bagi penggemar Prancis dalam usahanya naik podium. Zarco awalnya tak menyangka berhasil melakukannya. Namun keajaiban terjadi di mana Johan Zarco berhasil finish di podium ketiga dan Quartararo menyelesaikan balapan di posisi ketujuh. Kemudian pembalap satelit Pramac Racing itu diuntungkan oleh kecelakaan Francesco Bagnaia, Maverick Vinales, Jack Miller, dan yang terpenting adalah jatuhnya Marc Marquez. Pembalap Repsol Honda itu tersungkur ketika memasuki tikungan ketujuh tepat berada di depan Johan Zarco. Sebelumnya setelah 4 lap, Zarco hanya berada di posisi ke-10, tapi perlahan dia berhasil naik di posisi demi posisi. Ketika Marc Marquez terjatuh, posisi ketiga otomatis menjadi miliknya dan membuat gemuruh tepuk tangan penonton terdengar jelas. Mereka sangat senang
karena Sarko berhasil mendapat podium dengan jatuhnya pembalap Carvera itu. Sebagai catatan, di mana MotoGP Prancis yang dihadiri sebanyak kurang lebih dari 279.000 penggemar di sirkuit adalah MotoGP Prancis yang ke-1000 dalam sejarah dalam balapan MotoGP. Dan sebagai catatan penting, Marc Marquez bisa membuat perubahan arah dengan sangat cepat, tapi kali ini dia melewati batas dan dia kehilangan kendali roda depannya. Menggunakan ban depan kompon keras membuatnya semakin berbahaya baginya. Untungnya saya ada di sana dan membuat manfaat darinya luar biasa. Pada 2017 dan 2021 saya mengalami momen seperti ini sebelumnya, tapi kali ini matahari bersinar dan bahkan lebih baik. Pertarungan sangat sulit. Cara menonton menyambut saya sungguh mengharukan. Itu adalah momen unik yang tidak sering Anda alami dalam hidup, kata Johann Sarko. Selanjutnya, Marco Bezzecchi kini menempati urutan kedua klasemen sementara pembalap MotoGP 2023 hingga seri kelima. Namanya kembali naik di klasemen setelah sukses meraih kemenangan pada MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans kemarin Minggu pada 14 Mei 2023. Terlepas dari itu, berikut sejumlah fakta menarik menghiasi kemenangan Marco Bezzecchi yang kami rangkum dari berbagai sumber. Sejak Le Mans menggelar balapan MotoGP 4 tak pada musim 2002, kemenangan pabrikan terpanjang ialah strike 3 tahun beruntun. Pada MotoGP yang sukses menggasat 3 kemenangan beruntun adalah Honda pada 2002 hingga 2004. Kemudian Yamaha 2003 hingga 2010, sementara Yamaha kembali 2015 dan 2017, dan Ducati 2020 dan 2022. Kini Marco Bezzecchi berhasil memecahkan rekor dengan membawa pabrikan Italia Ducati meraih 4 kemenangan beruntun, yakni 2020 hingga 2023 yang dipersembahkan oleh pembalap pabrikan maupun satelitnya. Seperti kita ketahui bersama, di mana Marco Bezzecchi yang merupakan murid Valentino Rossi menandai kemenangannya dengan catatan prestise. Pembalap asal Italia ini menjadi pemenang pada MotoGP seri ke-1000. Ini menjadi prestasi tersendiri bagi pembalap yang akrab disapa Bez. Di sisi lain, pembalap yang gemar meraja tubuhnya dengan tato tersebut memperpanjang histori MotoGP Prancis, di mana dalam 4 musim terakhir menempatkan pembalap berbeda yang meraih kemenangan. Dimulai sejak MotoGP Prancis 2019 yang dimenangkan Marc Marquez, Danilo Petrucci 2020, Jack Miller 2021, sementara Enea Bastianini di 2022, dan yang terbaru ialah Marco Bezzecchi. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka, silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya.